Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Demak, dan yang ketiga, Kerajaan Banten. Saya akan menjelaskan dari segi geografis, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial budaya, serta faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan pertama di Indonesia yang menganut agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, pada muara sungai Pasangan atau Pasai. Di muara sungai tersebut terletak dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kehidupan perekonomian Samudra Pasai banyak dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan karena memiliki letak yang strategis. Posisi Kerajaan Samudra Pasai sangat strategis karena berbatasan dengan Selat Malaka dan berada pada jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, India, dan Cina. Raja pertama yaitu Marasilu yang memiliki gelar Sultan Malik Al-Saleh yang menikah dengan Gagang Sari, memiliki putra yang bergelar Sultan Malik Al-Thohir. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Malik Al-Thohir yang membuat kerajaan Samudra Pasai sedikit demi sedikit berkembang, baik dalam bidang perdagangan maupun penyebaran agama Islam. Faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara pada tahun 1339. Yang kedua, Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai. Dan yang ketiga, Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Setelah Sultan Malik Al-Thohir meninggal, tidak ada pengganti raja yang lebih cakap dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh pengaruh para pedagang Islam di Persia, Arab, dan India yang sejak abad ke-7 Masehi dan 8 Masehi sudah singgah di Samudra Pasai. Sebagai kerajaan maritim, peninggalan budaya kerajaan Samudra Pasai tidak banyak berhasil yang ditumbuhkan. Warisan budaya kerajaan Samudra Pasai yang masih dapat ditemui adalah peninggalan bangunan seperti nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Menitik beratkan pada sektor perdagangan karena letaknya strategis, yaitu terletak pada jalur lalu lintas, pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Salah satu peninggalan budaya Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Kehidupan sosial Kerajaan Demak telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada juga masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Oleh karena itu, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama, Hindu-Buddha. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Demak: 1. Raden Patah, 2. Adipati Unus, ketiga Trengganu. Yang terakhir, Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di daerah Banten sekarang, yaitu di ujung barat Pulau Jawa. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten: pertama Hasanuddin, kedua Panembahan Yusuf, 3 Maulana Muhammad, 4 Abu Mufakir, dan yang kelima Sultan Ageng. Kerajaan Banten dalam kehidupan perekonomiannya bertumbuh pada bidang perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kedudukan Kerajaan Banten sangat strategis di tepi Selat Sunda. Yang kedua, Banten memiliki badan ekspor penting yaitu lada sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Yang ketiga, Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten dan pelabuhannya memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang baik. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong pedagang Islam mencari daerah baru di Jawa Barat yaitu Banten dan Cirebon. Dalam bidang seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Banten secara perlahan mulai berdasarkan ajaran Islam. Pengaruh Islam semakin berkembang ke daerah pedalaman. Terima kasih.